Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sahabat diskusi sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul di kesempatan ini untuk membahas sebuah fenomena yang rasanya kerap sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti semuanya pernah mengalami ya. Ini niatnya kita mau melakukan kebaikan, niatnya mengaji, tadarus atau bahkan sholat sunnah. Tiba-tiba tangan kita itu refleks scroll media sosial, entah itu TikTok, Instagram, atau YouTube, dan akhirnya waktu pun terbuang begitu saja. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Dan ini baru-baru ini penelitian di Inggris menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebih dapat menimbulkan depresi. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Bagaimana solusinya? Untuk itu saya sudah bersama 3 rekan diskusi yang luar biasa. Ada rekan Kusnul, seorang mahasiswa yang pasti merasakan langsung godaan ini. Halo Kusnul. Halo Kak Giri, wah tema ini seperti menguat hati saya ya. Siap-siap dibongkar mungkin ya nanti ya. Ya, insya Allah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita. Dan untuk rekan Kusnul sebagai yang mewakili banyak suara, jujur saja seberapa sering sih kamu mengalami niatnya mau ngaji, malah scroll TikTok, dan apa yang kamu rasakan setelahnya? Oke, apa pengalaman rekan Kusnul di dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, seperti biasanya ya Kak ya, habis sholat maghrib gitu ya, harusnya kan kita mengaji, buka Al-Quran apa gimana, terus tiba-tiba itu mager, tiba-tiba pegang HP mau lihat satu video, tahu-tahu sudah 1 jam, terus habis itu kan nanti ada penyesalan tersendiri Kak, nanti kayak banyak waktu yang terbuang untuk melihat ya, padahal waktu yang bermanfaat kan itu masih banyak gitu Kak. Berarti relate sekali ya dengan apa yang kita buat malam ini. Tema ini sangat relevan dengan apa pengalaman rekan Kusnul ini. Iya, betul sekali. Rasa penyesalan itu pasti ada. Iya, betul sekali. Menurut pengamatanmu, kenapa sih media sosial, khususnya TikTok, ini bisa membius kita sampai melupakan niat awal kita untuk beribadah atau melakukan hal penting lainnya? Apa yang membuat dia ini itu adiktif ya? Kira-kira menurutmu apa? Oh iya, sebelumnya TikTok itu sangat meracuni kita ya Kak ya, seperti kayak ada konten FYP di beranda kita gitu, jadi kita itu rasa penasarannya akan selalu muncul ketika, jadi TikTok itu relevan, ada video pendek, jadi kita ada penasaran terus, ada video menari, ada video yang itu kesukaan kita, jadi kita akan dirasa penasaran terus, jadi kita akan melihat, kita scroll, jadi apa yang dilihat dari sekarang kita itu akan muncul selalu di FYP kita, jadi kita kayak akan terpengaruh, jadinya kayak mager gitu ya Kak, jadi mau lupa deh dengan kebaikan apa yang kita mau jalankan, sudah terbius dengan TikTok itu tadi Kak. Karena memang value pack itu tadi ya, atau FYP yang sering kali ini membuat kita sering lupa akan kepentingan akhirat, karena ya tadi kita mementingkan apa yang ada di dunia. Itu penjelasan yang sangat logis menurut saya sebagai moderator malam ini ya. Terima kasih untuk rekan Kusnul ya, mungkin untuk penjelasan awal ini untuk perkenalan. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, selamat malam untuk rekan Dwi. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Ini akan membahas ini fenomena niatnya mau ngaji malah scroll TikTok ya. Gimana nih cara mengatasinya? Tipsnya apa saja? Kemudian
apa sih yang membuat itu semua menjadi bis untuk anak muda sekarang. Saya minta nih untuk Kak Dwi sebagai narasumber yang kedua malam ini, diskusi ini, untuk bisa menjelaskan bagaimana tips, cara, dan juga hal yang lebih efektif lah. Oke, terima kasih Kak Dwi atas waktunya menanggapi tema yang diberikan oleh Kak Dwi. Sangat bagus dan sangat relevan di kehidupan sehari-hari. Baik, karena kan memang kita ini Gen Z ya, anak muda ya, yang pasti relate dengan apa yang pengalaman Kak Dwi lakukan lah. Ini pertanyaan dari saya ini yang untuk membuka diskusi kali ini dengan Kak Dwi ya. Dari sudut pandang Islam, bagaimana kita seharusnya melihat fenomena ini ya? Adakah aspek lain yang membuat dia itu membius dan menjadi adaptif terhadap kegiatan kita sehari-hari ya, khususnya dalam media sosial? Ada pandangan lain untuk Kak Dwi tentang ini? Menurut saya fenomena ini sangat relevan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ada dua nikmat yang dilakukan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Media sosial termasuk TikTok adalah ujian yang besar bagi manajemen waktu dan niat kita. Ini bisa menjadi bentuk lahu atau perbuatan sia-sia dan berlebihan serta melalaikan kewajiban. Baik, ini sudah di pertengahan diskusi kita. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama rekan saya, yaitu rekan Falah. Selamat malam untuk Kak Falah. Selamat malam Kak Dwi. Terima kasih atas waktunya telah datang undangan yang saya untuk kamu. Nah, di sini kita akan membahas ya sebuah tema, niatnya mau ngaji malah scroll TikTok atau media sosial. Bagaimana nih solusinya? Nah, di sini adakah hal-hal kecil yang sudah Kak Falah coba untuk mengatasi godaan scroll ini saat mau ngaji dan mau melakukan ibadah ya? Apa yang berhasil atau yang belum? Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Dwi ya telah mengajak diskusi pada malam hari ini. Oke, selanjutnya langkah-langkah yang saya terapkan dalam kesehariannya yaitu pertama adalah memanajemen waktu dengan baik. Entah itu dalam waktu sendiri ataupun dalam bersama teman. Oke, dan kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan hidup kita yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi atau mungkin media sosial itu dengan bijak. Itu adalah beberapa mungkin langkah ya bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah bagaimana agar kita itu tidak kecanduan media sosial, contohnya seperti TikTok maupun Instagram. Seperti itu Mas. Masya Allah sekali ya, penjelasan yang sangat komprehensif dari ketiga rekan sahabat saya ya untuk bisa membuat sebuah diskusi yang sangat bagus ini. Masya Allah sekali ya. Terima kasih banyak untuk Husnul Falah dan juga rekan Dwi telah membagi wawasan dan inspirasinya yang sangat luar biasa. Diskusi ini benar-benar menyentuh dan permasalahan di inti tema kita malam ini. Yaitu pertama adalah memanajemen waktu dengan baik. Entah itu dalam waktu sendiri ataupun dalam bersama teman. Oke, dan kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan hidup kita yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi atau mungkin media sosial itu dengan bijak. Itu adalah beberapa mungkin langkah ya bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah bagaimana agar kita itu tidak kecanduan media sosial, contohnya seperti TikTok maupun Instagram. Seperti itu Mas. Masya Allah sekali ya, penjelasan yang sangat komprehensif dari ketiga rekan sahabat saya ya untuk bisa membuat sebuah diskusi yang sangat bagus ini. Masya Allah sekali ya. Terima kasih banyak untuk Husnul Falah dan juga rekan Dwi telah membagi wawasan dan inspirasinya yang sangat luar biasa. Diskusi ini benar-benar menyentuh dan permasalahan di inti tema kita malam ini. Sekali ya, tema malam ini sudah hampir di ujung. Terima kasih dan Masya Allah untuk rekan Dwi, kemudian Kak Falah dan juga Kak Husnul atas wawasan dan inspirasinya yang luar biasa. Diskusi kita hari ini benar-benar menyentuh inti permasalahan yang kita hadapi sehari-hari ya. Kita belajar bahwa godaan media sosial itu nyata.
oleh teknologi yang canggih, namun kita juga punya solusi. Nah itu tadi sudah ada yang memberikan tips-tips dari mulai Kak Mala, mungkin Kak Kusnur, juga Kak Fikri yang memberikan sebuah wawasan atau cara untuk kita mengatasi semua itu ya. Terima kasih, semoga diskusi ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan waktu, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh partisipan dan Anda para pendengar setia, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah. Akhir kata, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.